Wa anhu datang juga dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum. Pandanglah, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian memandang kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian. Bahwa ajdaru, hal itu lebih layak, hal itu lebih pantas. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Hal itu lebih layak atau lebih pantas agar kalian tidak meremehkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Ini pun hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Pendek juga matan hadis ini, namun memberikan pelajaran kepada kita, sehingga di dalam hadis ini rahimallahu abdan nazara fi dunya. Semoga Allah memberikan rahmat ataupun kasih sayang terhadap seorang hamba yang memandang dunianya ini liman huwa dunahu, terhadap orang yang di bawahnya. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa fi dinihi liman huwa fauqa. Sedangkan yang berkaitan dengan urusan agama, maka yang kita lihat di situ adalah orang yang di atas kita. Lalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai perbandingan juga. Kalau yang urusan duniawi Bapak Ibu, maka sebagai barometer kita adalah orang yang ada di bawah kita, sehingga tidak terlalu mementingkan urusan duniawi semata. Maka di dalam ijtihad di sini, qala fil fathi wa qad waqa'a nushatu Umar bin Syu'aib an abihi an jaddih. Maka di dalam satu riwayat ini disebutkan sebagai makna daripada hadis yang matanya unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka di sini ada dua perkara Bapak Ibu. Terhadap orang yang ada padanya dua perkara ini, Allah akan mencatat kedua orang ini menjadi orang yang syakiran sabiro, menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar. Nah, sehingga ketika dia memandang dunia ini, maka dia memandang kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Artinya dia dijadikan menjadi orang yang hidup sederhana dan memiliki sifat yang namanya qanaah, redha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pahamidallah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia miliki. Nah, ini ala ma faddala bihi, atas apa yang diberi kelebihan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa cukup dengan nikmat Allah
Subhanahu wa ta'ala, lalu dia bersyukur dan Allah jadikan dia menjadi orang yang sabiran, menjadi orang yang sabar, yang memiliki ketahanan di dalam menjalani kehidupan di atas panggung dunia ini, lalu dia puji Allah sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan waman nazara fi dinihi ila man huwa fauqahu, kalau yang berkaitan Bapak Ibu dengan dunia, maka kita disuruh untuk melihat, memandang orang yang ada di atas kita. Nah, untuk kita ikut orang yang mampaukahu itu. Nah, lalu kalau dia memandang yang berkaitan dengan dunianya, dengan urusan dunia, dia lihat orang yang ada di atasnya, lalu dia menyesali apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti di sini dia tidak memiliki rasa syukur, baik syukur bil lisan, syukur bil jinan, atau syukur dan mengucapkan alhamdulillah. Maka apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bersabar. Maka Allah akan mencatatkan bagi orang ini, tidak dimasukkan dia dalam kelompok orang yang syakiran wala sabira, menjadi orang yang syukur dan orang yang bersabar. Nah, lalu dia orang ini meremehkan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian itu. Maka dengan bentuk kesyukuran yang dimiliki oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang ini menginfakkan apa yang diberikan berupa nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia bersyukur dan bersabar atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan buat dirinya, maka di dalam hadis ini juga ada jami'un li anwa'il khair, ada terkumpul berbagai macam kebaikan. Nah, itu terjadi, kebaikan itu terhadap kita sebagai al-insan ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat kelebihan yang ada atas orang lain yang khususnya berkaitan dengan duniawi, kita lihat orang yang selalu mengurusi urusan-urusan duniawinya dengan disibukkan oleh bergelimang harta benda yang dia miliki. Lalu talabtu nafsah min zalika wastasghara ma indahu min ni'matillah. Artinya di sini kita menuntut diri kita sendiri di sini dari apa yang dilihat mampaukahu itu, orang yang ada di atasnya itu ingin menjadi orang itu, umpama kaya ingin menjadi orang kaya. Lalu ketika dia sudah memiliki hal itu, wastasghara ma indahu min nikmatillah, nikmat Allah yang lain-lain itu dianggap kecil. Apa yang ada pada dirinya dari nikmat Allah itu. Lalu dia memiliki sifat hirsun, sifat kepingin Bapak Ibu, sangat ingin alal izdiyad, untuk mendapatkan tambahan daripada nikmat setelah dia melihat orang kaya umpama. Ingin agar melebihi daripada orang yang dia lihat itu.
Ini yang berkaitan tentang urusan duniawi Bapak Ibu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melihat orang yang lebih rendah dari kita. Maka ketika dia melihat orang yang fauqahu, yang ada di atasnya, kepingin dia seperti orang itu, akhirnya melupakan apa yang ada pada dirinya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk dia melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sangat ingin untuk mendapatkan tambahan itu. Nah, ini dia. Nah, liyal haqa mamfaddala alaihi biha au yuqaribuhu. Ini sebagai keterangan daripada hadis ini ada dalam syarah kitab Dalilul Falihin ini. Agar dia ikuti orang yang diberi kelebihan oleh Allah atasnya, atau paling tidak mendekati ukuran orang yang dia lihat itu. Umpama dia lihat orang kaya, kepingin untuk jadi orang itu. Padahal dia sudah diberi juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka izdiadnya ini, keinginannya untuk menambah nikmat dalam arti yang sudah ada pada dirinya itu tidak pernah disyukuri. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, "Malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Orang yang tidak pernah mensyukuri yang sedikit, apalagi yang banyak. Maka ketika dia memiliki apa yang sudah diberikan oleh Allah, lalu berkeinginan ini, sehingga melupakan dirinya untuk ingat terhadap nikmat Allah sebagai orang yang syakiran, namun hal itu dia tidak syukuri, malah seperti yang tadi, wastasgara ma indahu min nikmatillah. Dia anggap sedikit itu, kecil nikmat yang diberikan oleh Allah. Akhirnya hatinya terpaut oleh dunia ini, menarik dia untuk sibuk terus mencari kemewahan-kemewahan seperti yang dilihat pada orang lain yang sudah kolong merati itu. Nah, ini makna dari hadis tadi. Kemudian hadza huwal maujud fi ghalibin nas. Memang Bapak Ibu, ini adalah satu kebiasaan ini yang ada ini pada diri manusia itu. Tidak kepingin dia menjadi orang yang qanaah ar-ridha bima yuksam itu. Menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ini supaya disyukuri, qaliluhu wa katsiruh. Sedikit atau banyak disyukuri. Nah, ketika dia digeret hatinya dengan gelapnya dunia ini, sehingga dia terpukau siang malam, pagi sore Bapak Ibu, tak henti-hentinya mencari dunia ini. Untuk tujuan dunia itu sendiri, bukan dijadikan dunia ini sebagai alat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi dia melupakan ma'indahu itu, apa yang dia miliki dilupakan, dalam arti tidak pernah disyukuri. Nah, inilah orang yang tercatat sebagai orang yang tidak masuk dalam kelompok syakiran wasabira itu. Nah, kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, sebagian ulama-ulama salaf pernah berkata, sahabtal agniya'a fakunta la azal hazina ara daran wasi'atan wadabatan farihah la indi syai' min zalika. Aku temani orang-orang kaya, ini kata ba'du salaf ini, fakuntu la azal fi huznin, maka aku senantiasa berada dalam kegalauan. Ini kata daripada ba'du salaf ini, sehingga menggambarkan tentang kehidupan sosok manusia yang
sangat mementingkan duniawi, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Arodaran. Dia melihat sebuah rumah Bapak Ibu, wasi'ah. Rumah yang sangat luas, kepingin dia mati-matian ini siang malam untuk kerja dan melupakan Allah untuk mendapatkan itu. Wadabatan. Kemudian lihat orang punya sepeda motor atau punya mobil, kepingin seperti itu. Tadi dia sudah menginginkan rumah yang luas. Kemudian yang kedua menginginkan sepeda motor, mobil, Bapak Ibu. Ini adalah bentuk kegalauan mereka ini. Apalagi kalau dia tamani seperti tadi. Moga-moga saya miliki rumah besar. Semoga saya punya mobil. Tetapi ketika dia sudah punya, sudah memiliki, lalu lupa terhadap Allah atas karunia Allah berupa nikmat rumah luas, kemudian kendaraan mobil yang sekian banyak. Nah, ini kata daripada ba'dus salaf ini yang menggambarkan tentang kehidupan sosok manusia yang hanya tidak menjadi orang zuhud ketika dia punya para fuqara dilupakan. Lanjut ba'dus salaf mengatakan, fasahabtul fuqara'a pastaharta. Aku menemani orang-orang fakir. Lalu aku hibur dia. Fa innahu ahra. Maka ini yang lebih pantas ini. Berteman dengan orang-orang yang hidupnya memiliki sifat kesederhanaan sehingga zuhudnya dominan ada di sini. Dalam arti tidak dia hanya terfokus keinginannya untuk duniawi semata. Ini artinya apa? Allah tazdaru ni'matallah di matan hadis tadi, agar tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan apabila dia nazara fid dunya, memandang kepada dunia, kepada orang yang huwa dunahu, zahara ni'matallahi alaihi fasyakaraha wa tawadhu'a. Ketika dia memandang dunia ini kepada orang yang di bawahnya, Bapak Ibu, orang yang berkecukupan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, ini artinya dia menampakkan apa yang sudah dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat Allah ini fasyakaraha, dia syukuri dia. Maka dengan itu juga dia memiliki yang namanya sifat tawadu, sifat rendah hati kepada sesama. Kemudian wa fa'ala ma fihil khair, lalu dengan bergaulnya terhadap orang yang memiliki sifat kesederhanaan tetapi berimpak luar biasa, Bapak Ibu, mengeluarkan sedekah luar biasa. Ini makna daripada wa fa'ala ma fihil khair. Apa yang dia lakukan berupa kebaikan itu, dengan melihat orang yang lebih sederhana daripada dirinya, maka inilah orang yang memiliki sifat syukur di hadapan Allah, memiliki sifat tawadu di hadapan Allah, dan sekaligus apa yang dia miliki itu dia impakkan di jalan Allah. Tidak ada rasa takut sedikit pun untuk habis harta bendanya. Maka orang seperti inilah nanti akan mencapai derajat sebagaimana yang derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki tingkat kezuhudan yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit pun dia miliki dia impakkan.
Nah, ini yang sesungguhnya Bapak Ibu, yang dianjurkan dari hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua ini, yaitu pada hadis yang ke-11 ini, maka kita pandang orang yang lebih rendah dari kita sehingga kita melupakan sedikit-sedikit yang berkaitan tentang duniawi semata, sehingga ketika tadi dijadikan menjadi orang kaya, berimpak pun tidak mau, takut akan habis harta bendanya, padahal semuanya itu adalah merupakan titipan di hadapan titipan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia syukuri dengan cara apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, berimpak pada jalan kebaikan itu. Maka inilah yang dimaksudkan tadi dengan khaslatani mangkanata fihi katabahullahu syakiran sabira itu. Ada dua perkara yang ada pada diri orang tadi. Dua perkara tadi, ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur dengan nikmat itu dengan cara mengimpakannya. Kemudian dia memiliki sifat rendah hati, tidak pernah angkuh di hadapan Allah dengan apa yang ada pada dirinya. Di samping itu juga Bapak Ibu, fa'alama fihil khair. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita memandang terhadap orang yang ada di atas kita, maka yang berkaitan dengan pandangan di sini adalah fiddin, yang berkaitan dengan agama. Kalau umpama orang itu alim, jadi ulama yang warasatul anbiya, maka kita disuruh hasad di situ. Iri hati di situ diperbolehkan. Ya, terhadap orang yang fauqahu fiddin. Sehingga dengan cara itu nampaklah bagi orang itu kelengahannya, ketawaduannya di hadapan Allah. Dia menganggap dirinya kecil di hadapan Allah. Apa yang diberikan oleh Allah, dia syukuri berupa nikmat yang ada pada dirinya. Sehingga menjadikan dia menjadi orang yang al-khudu' li maulah, orang yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian memandang kepada orang yang fauqahu fiddin ini, alla yanzura li ilmi wala ya'jaba bihi. Jangan sampai dia menjadi orang yang kagum, orang yang ta'ajub, ya, merasa bangga terhadap orang yang memiliki ilmu. Jangan dia membanggakan ilmu orang itu. Nah, ini Allah yanzura li amalihi wala ya'juba bihi wa yazdadu fil jihad fil amali wa da'bu fihi. Maka yang tidak disuruh kita untuk memandangnya di sini adalah li amalihi, perbuatannya. Keilmuan yang dia miliki itu yang kita nilai, yang berkaitan dengan fauqahu fiddin. Kemudian kita takjub terhadap orang itu dalam arti itu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap orang itu berupa ilmu yang banyak, maka kita dianjurkan dan diperintah untuk mengucapkan hal itu di hadapan Allah sebagai bentuk kesyukuran kita, bentuk ketakjuban kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada daya upaya kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang fauqahu fiddin ini sebagai gambaran untuk menampakkan bahwa rasa ketaksiran kita, keteledoran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi orang yang khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna daripada unzuru ila man asfala minkum
wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdadu ni'matallah. Jangan sampai kita lupa terhadap nikmat Allah. Kalau umpama seperti tadi kita diberikan nikmat sedikit oleh Allah, kita syukuri, maka kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi abdan syakuro, hamba yang selalu bersyukur. Ketika yang sedikit ini kita syukuri, maka yang banyak pun juga lebih banyak kita syukuri. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap orang yang malam yashkuril qalil walam yashkuril katsir, orang yang tidak pernah mensyukuri yang sedikit apalagi yang banyak. Maka dengan kesyukuran kita ini menjadikan kita menjadi orang yang khudu, yang rendah hati, orang yang tawadu, tidak membanggakan harta yang kita miliki, tetapi kita kembali dalam bentuk kesyukuran itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Satu ketika Allah pun juga akan mengambil nikmat itu sedikit ataupun banyak apa yang kita miliki.